Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yani, NIM 240401171 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman jurnal yang telah saya baca. Jurnal yang saya baca mengenai pengolahan citra foto sinar X untuk mendeteksi kelainan paru. Deteksi kerusakan paru menggunakan analisis citra foto sinar X merupakan upaya untuk memperkenalkan metode identifikasi TBC secara terkomputerisasi yang lebih baru dibandingkan dengan metode manual selama ini. Selama ini, tenaga medis bidang radiologi masih mengandalkan kemampuan visualnya dalam menganalisis TBC paru, sehingga unsur subjektivitasnya masih ada. Berkaitan dengan sistem visi pada tiap manusia dapat berbeda karena faktor infeksi menaun menular yang disebabkan oleh kuman TB atau tuberkulosis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi faktor subjektivitas tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa analisis citra digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan paru, khususnya pada jenis TBC atau tuberkulosis, melalui tahapan-tahapan analisis citra. Paradigma analisis citra meliputi segmentasi citra, segmentasi wilayah, deskripsi bagian-bagian, meliputi bentuk, tekstur, dan sebagainya. Pencocokan model, dan akhirnya dihasilkan deskripsi citra yang diharapkan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian, yaitu pengumpulan data citra paru yang rusak pada hasil citraan menggunakan sinar X yang diperoleh dari instalasi radiologi. Kemudian, konversi foto sinar X paru-paru menjadi citra digital menggunakan alat pemancar atau scanner. Kemudian, persyaratan minimal foto sinar X adalah foto yang masih utuh atau tidak robek, kemudian bersih atau tidak terdapat coret-coret tangan yang sangat tebal, kemudian tekukan atau garis pada foto masih bisa ditoleransi, foto yang sedikit kabur dan kontras masih bisa ditoleransi. Penggunaan kamera digital dan lampu diagnosis yang cukup terang dapat menghasilkan foto digital yang lebih memuaskan. Penelitian diawali dengan mengambil contoh foto sinar X kerusakan paru-paru pada tubuh manusia, yang dalam hal ini paru-paru manusia yang normal sebelum nantinya akan dilakukan pengambilan contoh paru-paru yang mengalami kerusakan untuk diidentifikasi. Selanjutnya, contoh paru-paru tersebut harus disimpan dalam bentuk berkas digital agar dapat diolah. Citra yang merupakan objek penelitian adalah citra paru-paru, yaitu citra TBC. Proses identifikasi kerusakan paru-paru dapat diturunkan tingkat subjektivitasnya menggunakan perangkat lunak aplikasi analisis citra foto sinar X. Tingkat subjektivitas yang dimaksudkan adalah tingkat perbedaan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa pengamat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diambil telah terbukti. Deteksi tepi citra konvensional yang menggunakan penetapan nilai ambang hanya satu, kecuali untuk detektor Chani yang mampu mendeteksi dua nilai ambang, yaitu tinggi atau rendah. Kemudian, kurang mampu membuat segmentasi batas-batas citra paru-paru yang lebih dari satu dengan tingkat gradasi keabuan yang bervariasi, atau terdapat tepi yang dibedakan atas perbedaan aras keabuan yang kecil, sedang, ataupun yang cukup besar. Untuk mengatasi kelemahan deteksi tepi pada proses identifikasi kerusakan paru-paru, pengolahan untuk menguatkan gradasi lemah pada citra berkontras rendah digunakan metode ekualisasi histogram.
Sedangkan untuk mempertahankan tepi dominan atas objek, digunakan deteksi tepi yang dilanjutkan proses dilasi. Gabungan antara ekualisasi histogram dan dilasi atas tepi citra memberikan informasi yang cukup signifikan pada proses identifikasi ini. Perangkat lunak analisis citra paru-paru yang dikembangkan mampu membantu tenaga radiologi medis dalam menggali informasi pembengkakan jaringan lunak atau soft tissue. Kemudian mengidentifikasi kerusakan paru-paru maupun untuk tujuan perbaikan ataupun pemulihan citra paru-paru. Adapun kelebihan yang terdapat pada program yang dikembangkan adalah penggunaan secara interaktif dapat melakukan uji coba untuk mengeksplorasi citra-citra masukannya menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Seperti pengaturan intensitas, ekualisasi histogram, penghapusan derau dengan tapis-tapis yang beragam, deteksi tepi dengan beberapa metodenya maupun pengolahan pada wilayah yang dikehendaki. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak terlalu tinggi untuk dapat menjalankan program aplikasi. Program aplikasi dapat membantu mengurangi subjektivitas pemakai dalam menggali informasi yang terdapat pada citra medis. Program aplikasi mudah dikembangkan untuk penelitian lanjutan karena bahasan yang digunakan yaitu DLP. DLP merupakan bahasan aplikasi yang sangat ringkas, memiliki fasilitas toolbox yang sangat banyak termasuk di dalamnya Image Processing Toolbox. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.